Hazihul jawais liman istata'a al-ijabah. Oh, Pak Dit. Akhir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan rahmat dan nikmatnya kembali pada malam hari ini kita dapat menghadiri majlisul ilmi. Kita memohon dan berharap sangat agar Allah melimpahkan kepada kita nikmat ilmu yang bermanfaat serta memberi kita rezeki yang baik dan halal serta menerima amal ibadah kita. Inilah doa dan harapan kita kepada Allah Ta'ala setiap pagi yang kita mohonkan kepadanya, karena sebenarnya itulah di antara hakikat hidup kita. Kemudian salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, dan bahasan kita adalah pertemuan yang kedua tentang muqarrar tauhid, yaitu tentang kitabut tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik, jika kemarin kita membahas beberapa keutamaan dari at-tauhid, dari akidah yang benar, maka selanjutnya kita akan membahas makna akidah sekaligus penting atau urgensinya akidah sebagai landasan agama. Kita awali dari makna akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada atau aqdun, yang berarti pengikatan atau ikatan.
Maka bila seseorang berkata i'taqadtu kada, artinya bahwa saya beriktikad begini, yang maksudnya bahwa saya mengikat hati terhadap apa yang saya i'tiqadi atau apa yang saya yakini. Jadi akidah dapat diartikan apa yang diyakini oleh seseorang. Maka apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa dia memiliki akidah yang benar, berarti akidahnya bersih, selamat, bebas dari keraguan. Dan akidah merupakan amalan hati, ai perbuatan hati. Dan akidah juga disebut dengan kepercayaan hati. Dan akidah juga disebut dengan pembenaran hati kepada sesuatu. Oleh karena itu, apabila seseorang mengatakan saya berakidah, berarti ia telah mengikat hatinya terhadap apa yang dia yakini. Dalam pengertian yang lain, bahwa ia telah mengagamai apa yang dia yakini. Jadi akidah itu ya memiliki banyak makna, baik dia artinya mengikat, meyakini, mempercayai, membenarkan. Yang intinya ia adalah merupakan perbuatan hati. Jadi kalau kita bicara akidah, berarti kita bicara tentang amalan hati atau perbuatan hati. Baik. Makna akidah secara syar'i akidah berarti beriman kepada Allah Ta'ala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan beriman terhadap qadar yang baik ataupun yang buruk. Nah, hal seperti ini disebut dengan arkanul iman atau disebut dengan rukun iman. Jadi makna akidah secara syar'i, secara istilah ya, tidak lain adalah rukun iman. Nah, kalau rukun iman, insya Allah semuanya hafal. Rukun iman yang 6 ya, atau di dalam lainnya adalah rukun Islam yang 5. Insya Allah semua hafal ya. Kemudian perlu diketahui bahwa termasuk bagian akidah ya adalah mengimani apa-apa yang mengiringi dari perkara-perkara i'tiqad. Jadi ada hal-hal yang mengiringi perkara i'tiqad tersebut, perkara keyakinan tersebut yang mesti kita imani dengan keimanan yang benar tanpa keraguan. Ya, misalnya kita beriman tentang adanya alam kubur. Ya, ada
fitnatul kubur, ada nikmat dan azab kubur. Nah, ini hal yang mengiringi beriman kepada hari akhir. Ya, demikian juga misalnya kita beriman dengan adanya langit yang 7, bumi yang 7, adanya makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit. Ya, adanya Al-Kursi, adanya Arash. Nah, ini semuanya beriman. Nah, termasuk beriman di sini kepada yang gaib. Ya, karena perbuatan hati selalu dikaitkan dengan ya kepercayaan terhadap yang gaib, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Nah, rukun iman seluruhnya gaib. Ya, adakah yang nyata? Ada Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Nah, kitab-kitab yang lampau, ya, para rasul yang sudah tiada. Nah, demikian dengan hari akhir. Nah, demikian dengan qadar. Nah, apalagi beriman kepada Allah Ta'ala. Ini gaib. Tapi seorang mukmin ketika ia mengimani yang gaib, ia seperti mengimani yang nyata. Jadi beriman kepada yang gaib itu bagi seorang mukmin sama seperti ya yang nyata. Kita yakin bahwa di hadapan kita ada meja, ada kursi, ada masjid. Yakin? Yakin. Beriman kepada yang gaib bagi seorang mukmin demikian. Tidak ada keraguan. Beriman kepada hari akhir, kita yakin hari akhir itu pasti akan terjadi. Beriman kepada alam kubur, alam barzakh, kita yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Beriman kepada hari kiamat yang mengiringinya, peristiwa setelah kiamat. Ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada al-haud, ada as-sirat, ada al-jannatu wan nar. Kita yakini dan mengimaninya seperti mengimani yang nyata. Artinya diimani, dipercayai, dibenarkan tanpa ada keraguan. Ini hal penting bagi seorang mukmin. Beriman dengan yang gaib, dengan keimanan yang benar tanpa ya ada keraguan di dalamnya. Kemudian secara umum kita mengatakan syariat itu ya ada dua macam. Yang pertama disebut dengan al-umurul i'tiqadiyah. Ya, dan yang kedua disebut dengan al-umur ya al-amaliyah. Nah, al-umur al-i'tiqadiyah adalah perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan tata cara beramal. Ia merupakan amalan hati. Misalnya i'tiqad kepada rububiyah Allah. Ya, i'tiqad kepada asma was sifat. I'tiqad akan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, atau i'tiqad terhadap rukun-rukun iman. Ini disebut dengan al-umur al-i'tiqadiyah.
Ya, ada sebagian mengatakan ini disebut dengan ya al-asliyah, yaitu tentang pokok-pokok agama. Atau disebut dengan usul, pokok-pokok agama. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang amalan hati, tentang kepercayaan, maka berarti berbicara tentang usul, ya, tentang perkara i'tiqad. Nah, sedangkan yang kedua tadi al-umur al-amaliyah. Amaliyah berarti segala perkara yang berhubungan dengan tata cara beramal, tata cara beribadah. Misalnya sholat, zakat, puasa, berhaji, dan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah. Hal ini biasa disebut dengan al-umur al-far'iyyah, atau perkara-perkara cabang agama. Kenapa ia dikatakan sebagai far'i, furu', cabang bagian agama? Karena bagian ini dibangun di atas usul atau di atas i'tiqad, dibangun di atas perkara i'tiqadiyah, perkara keyakinan. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa benar atau salahnya atau rusaknya amaliyah sangat tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Oleh karena itu sebaik apapun amaliyah, sebaik apapun ibadah, bila tidak dilandasi dengan akidah yang benar, maka amal itu akan sia-sia. Ya, tata caranya benar, tapi niatnya rusak, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Misalnya dia sudah amalkan sesuai sunnah, ya, akan tetapi niatnya rusak karena adanya keinginan dilihat, adanya keinginan dipuji, dihargai, maka ini dikatakan terdapat riya di dalamnya. Ingin didengar oleh orang lain amalnya, masuklah dia sum'ah, dan dia pun bangga dengan amalnya, masuklah dia ke dalam ujub, rusak amal tersebut. Ya, dan ibadah mesti ikhlas. Nah, ini yang paling berat. Tidak ada yang lebih berat bagi kita melebihi kita berbuat ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amal, memurnikan amal ibadah dari segala noda syirik. Nah, ingin dipuji itu noda syirik. Ingin didengar, ingin dihargai, ingin diakui, bangga dengan amal, ini semua syirik. Syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Akhirnya amal itu pun hapus. Ya, Allah katakan lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bila mereka berbuat syirik, maka hapuslah amal yang mereka kerjakan. Nah, oleh karena itu aqidah begitu penting.
Ya, bagaimana pentingnya akidah? Yang pertama, akidah dikatakan penting karena ia adalah asas, ya, bagi bangunan agama. Ini yang pertama. Sebagaimana kita tahu, asas atau pondasi bagi sebuah bangunan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan, apa saja, semisal masjid ini, rumah-rumah kita, apalagi gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya, asasnya, pondasinya harus kokoh. Ya, diibaratkan sebatang pohon yang menjulang tinggi ke atas, akarnya sudah lapuk, sudah dimakan oleh rayap, tinggal roboh saja, ya, pohon yang besar tersebut. Maka diibaratkan seorang mukmin itu seperti pohon, di mana akarnya menghunjam ke dalam bumi, sehingga yang mampu menopang, ya, batang yang besar di atasnya. Sebagaimana fondasi yang kokoh akan mampu menopang bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah, akidah demikian. Akidah dikatakan asas. Ya, keyakinan itu merupakan asas. Beriman kepada rukun iman itu asas. Bila seseorang meragukan rukun iman, ya, batallah semua amalnya. Satu saja dari rukun iman, satu saja dari perkara-perkara gaib yang telah maklum bid-darurah, yang telah diketahui, ya, dengan kebenarannya, dia ragukan, batal. Lihat kata Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Alkitab. Di dalamnya penjelasan segala perkara dalam perkara iman, perkara akidah, tidak ada keraguan. Bila ragu, batal. Dan ragu ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Ya, beriman tapi meragukan, tidak membenarkan, tidak meyakini, batal yang seperti itu, tidak bermanfaat. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, kenapa begitu urgen kita terhadap akidah? Karena akidah yang sahihah merupakan asas dari tegaknya bangunan agama. Yang kedua, akidah yang benar merupakan syarat dari sahnya amal ibadah. Sebagaimana kita telah ketahui dan nanti juga akan kita bahas, syurut qabulil ibadah, syarat dari terimanya ibadah itu yang pertama adalah al-ikhlas. Dan al-ikhlas ini tidak mungkin ditegakkan, ya, tanpa adanya akidah yang benar. Ya, akidah itu tidak ikhlas itu tidak sekedar dia rela, dia suka, dia ridho, tidak. Banyak orang yang rela melakukan kejahatan, kemaksiatan. Banyak orang yang ridho dengan kemaksiatan, suka dengan kemaksiatan, ya, bahkan menjadi hobinya berbuat maksiat. Tapi itu bukan berarti benar. Nah, ikhlas, ya, membersihkan ibadah, membersihkan amal dari noda-noda syirik tersebut. Dan ini yang paling berat, seperti yang kita katakan tadi, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti perkataan dahulu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguh kami menolong kalian seperti orang-orang Ansar, ya, menerima kedatangan orang-orang Muhajirin, ya, menolong mereka, membantunya, melindunginya, bekerja sama
dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Kami menolong kalian dengan memberikan apa yang kalian butuhkan, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pekerjaan, tidak lain karena mengharapkan wajah Allah. Nah, ucapan ini bisa kita ucapkan, tapi kalimat berikutnya yang sangat berat. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Ya. Jadi berbuat baik kepada saudara tanpa mengharapkan imbalan jasa. Ini pekerjaan yang sangat berat. Ya, bahkan tidak mengharapkan adanya syukura. Ucapan terima kasih aja nggak mengharap. Nah, kita pada umumnya sangat mengharapkan adanya terima kasih. Itu minimalnya. Dia ada orang di jalan jatuh, kita tolong. Ya, kita bantu dia. Selesai kita tolong, kita bantu, dia celunguk pigi gitu ya. Kunyeluk pigi aja. Nggak noleh, nggak salam, nggak terima kasih. Kira-kira di batin kita apalah yang muncul? Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang sudah kita tolong ini, ya, kemudian satu ketika dia gantian, punya kesempatan menolong kita, dan ketika kita minta bantuan, minta tolong kepadanya, ia pun mengabaikannya. Bagaimana hati kita berkata? Mungkin kita akan maki-maki dia mungkin. Nah, itu beratnya menjaga ikhlas. Ya, mungkin kita akan berkata, memang nggak tahu terima kasih. Dulu waktu kau susah aku yang tolong. Sekarang aku lagi susah kau tak mau tolong. Nah, itu minimalnya kan. Lihat beratnya menjaga ikhlas. Nah, orang-orang Ansar radhiyallahu anhum telah menolong orang-orang Muhajirin. Ya, mereka beri apa yang menjadi kebutuhan orang Muhajirin tanpa mengharapkan imbalan jasa, tanpa mengharapkan terima kasih. Allahu Akbar. Ini yang muji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sebelum wafat, itu wasiatnya kepada kaum Muhajirin dan kepada kaum muslimin secara umum, ya, itu diingatkan betul-betul. Ansar, ingat orang Ansar, jaga mereka, karena mereka semakin lama semakin sedikit di tengah banyaknya kaum muslimin. Dan Rasulullah pernah berkata, seandainya bukan karena hijrah, maka aku adalah bagian dari orang Ansar. Dan benar Rasulullah itu, ya, nenek beliau orang Ansar. Siapa nenek beliau? Maknya siapa? Aminah. Ayahnya siapa? Abdullah. Bapak ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Bapaknya Hashim siapa? Abdu Manaf. Hashim pernah menikah dengan wanita Yathrib sebelum namanya Madinah. Siapa nama wanita ini? Salma binti Adi, ya, An-Najjar. Salma binti Adi An-Najjar. Jadi makanya beliau selalu disebut kalau ya dulu ya, yang suka membaca berjanji ya. Nah, itu selalu disebut dengan An-Najjari
Ya, kenapa? Karena neneknya dari suku Najjar. Nah, itu nenek yang artinya itu uyut beliau. Istri dari Hashim. Ibu dari Abdul Muttalib yang dulu namanya adalah Syaibah. Dia lebih terkenal dengan sebutan orang Mekah. Jadi ketika Syaibah ini kecil, sekitar umur 7 tahunan, ya, dijemput oleh pamannya, saudara laki-laki dari Hashim, yaitu Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, saudara laki-laki dari Hashim bin Abdi Manaf. Ya, ketika Hashim wafat saat berdagang ke Syam, ia menikah dengan Salma. Dan ketika ia meninggalkan Salma dalam keadaan hamil. Nah, qadarullah meninggal dia di Syam. Dia mengatakan di Gaza, dikubur di sana, tak kembali. Sehingga tak satu keluarganya pun tahu kalau ia pernah menikah dengan wanita Yasrib. Nah, ternyata 8 tahun kemudian setelah kelahiran, jadi umur 7 menjelang 8 tahun, saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan Hashim, namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini saudagar kaya raya seperti Hashim. Ya, dia mendengar bahwa saudara laki-lakinya punya anak laki-laki dari istrinya, dicarinya dari Makkah, dia kejar ke Madinah, dia tanya sana sini, sampailah bertemu dengan Syaibah kecil. Dia lihat, ya, ternyata mirip dengan dengan saudara laki-lakinya. Dia peluk erat. Ditanya namamu siapa, ya, siapa nama ibumu, begini-begini, dia peluk erat. Ya, kemudian akan dia bawa ke Makkah. Tentu tidak dibolehkan oleh ibunya dan oleh keluarga ibunya. Akhirnya mereka berardu argumen sampai pada keputusan ia akan dibawa ke Makkah untuk menuju tahta ayahnya, baru diberi, baru berpisah sama ibunya. Sampai pinggiran kota Makkah, masuk gerbang Makkah, orang-orang lihat itu Al-Muttalib, abdun untuk hamba Al-Muttalib. Nah, ketika orang Mekah menganggap itu adalah budak Al-Muttalib, dia langsung bilang bukan, ini ponakan saya ini. Namun lisan penduduk Makkah ketika itu udah senang manggil Abdul Muttalib. Aslinya pun redup. Nama aslinya tadi siapa? Syaibah. Jadi Rasulullah itu masih punya ikatan dalam nasab. Ya. Nah, ketika Abdul Muttalib sudah dewasa dan Al-Muttalib wafat, maka ia diangkat untuk menjadi pemimpin Makkah seperti yang dijanjikan Al-Muttalib. Nah, ketika ia akan memimpin, saudara laki-laki Al-Muttalib yang lain tak terima, namanya Naufal, ya, bin Abdi Manaf, saudara Hashim, saudara Al-Muttalib, tidak mau memberikan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian mendatangi kerabat ayahnya, paman-pamannya. Paman-pamannya bilang, kami tidak mau lah ikut campur. Itu urusanmu sama pamanmu sana. Uruslah sendiri. Ya, kalau kami ikut campur nanti terbelah-belah maka. Akhirnya, ya, Abdul Muttalib berkirim surat kepada paman-paman dari pihak ibunya. Ya, dari pihak ibunya berkumpullah lebih kurang 80 orang pejuang, lengkap dengan kuda, bawa senjata lengkap, kemudian mencari Naufal. Ketemu Naufal di dekat Ka'bah, sedang asik ngobrol dengan, ya, pembesar-pembesar Makkah. Langsung dia arahkan pedang dan senjatanya. Sini. Jika kau tak serahkan kekuasaan ponakanku kepada ponakanku, ini kepalamu kutebas.
Pasukan sudah siap. Disitulah Naufal berkata, ya, aku serahkan kekuasaanku kepadanya. Disaksikan. Nah, sejak itu ya Abdul Muthalib menjadi pemimpin. Dan ternyata memang dia seorang pemimpin. Pencapaiannya luar biasa di masa dia. Ya, sangat ditaati oleh penduduk Makkah. Nah, ketika peristiwa Abraha yang mengirim pasukan yang besar, ya, dan di antara tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, dia menghadapinya seorang diri saja. Luar biasa, ya? Semua penduduk Makkah udah lari ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Ya, Abdul Muthalib mendatangi. Terjadi dialog. Ya, kenapa? Karena Abraha telah merampas ya hewan-hewan, ya, onta-onta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mendatangi Abraha dengan pasukan yang besar itu. Dia katakan, saya pemilik ibil, ana rabbul ibil. Serahkan onta-onta itu kepadaku. Abraha heran, ini orang pemimpin, datang seorang diri yang dia gugat ontanya. Hei, bagaimana dengan Ka'bahmu? Maka dia mengatakan, wal Ka'bah lahu rabbun yahfadhuh. Adapun Ka'bah, dia memiliki Rabb yang akan menjaganya. Mendengar itu, Abraha menyerahkan semua hewannya. Dia pun pergi, melihat dari jauh. Tak berapa lama, Allah pun utus sebagaimana yang dalam surah Al-Fil. Ya, nah baik, kita lanjutkan dulu. Jadi yang kedua, akidah ini, akidah sahihah ini menjadi urgen bagi kita karena ia merupakan syarat dari sahnya amal ibadah kita. Yang ketiga, ya, bahwa islahul aqidah, ya, perbaikan terhadap akidah, dakwah terhadap akidah yang benar menjadi pokok dakwahnya para rasul. Maka seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka diutus oleh Allah Ta'ala kepada umatnya, ya, mereka mengajak kepada apa? Yad'un nas ila tauhid, mendakwahi manusia kepada tauhid, wa islahil aqidah, ya, dan ya perbaikan terhadap aqidah. Ini dapat dibuktikan di banyak ayat. Ya, seperti ketika Nuh berkata kepada kaumnya, Hud berkata kepada kaumnya, Saleh berkata kepada kaumnya, Syuaib berkata kepada kaumnya. Demikian juga dengan para nabi, mereka selalu berkata, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala semata, ya, yang tiada sesembahan selain Dia. Nah, ini dakwahnya para rasul. Ya. Nah, jadi pokok yang menjadi dakwah dari para rasul, yang menjadi sumber perhatian para rasul adalah dakwatun nas ila tauhid. Ya, dakwatun nas ila islahil aqidah. Mengajak manusia, mendakwahi manusia kepada tauhid. Mendakwahi manusia kepada perbaikan aqidah. Nah, adapun perkara dunia itu di akhir-akhir dari dakwahnya para rasul. Lihat, 13 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah berdakwah. Sudah adakah syariat
Untuk zakat tidak ada. Puasa Ramadan tidak ada. Haji nggak ada. Khamar masih boleh. Judi masih. Sampai turunnya firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Belum diharamkan ya Pak ya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini awal tentang khamar dan judi. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar, tentang minuman keras dan bermain judi. Allah mengatakan, katakan sama mereka, fihima ismun kabir. Dalam keduanya terdapat dosa besar, mudarat, bahaya yang sangat besar. Ya, di dalamnya juga ada manfaat bagi manusia, tapi dosa dan mudaratnya jauh lebih besar. Nah, baru turun lagi nanti ayat. Ya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kalian dalam keadaan mabok. Berarti masih boleh mabok kalau nggak salat kan? Nah, baru turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Lihat, sesungguhnya khamar, judi, azlam, mengundi-ngundi, ansab, patung-patung, rijsun, itu kotor, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Nah, jadi berurut dia, dan itu prosesnya di Madinah. Ketika ayat ini turun, seluruh sahabat ya membuang minuman mereka, sehingga dikatakan pasar-pasar Madinah itu ya, nah, basah, kalau nggak mau disebut banjir dengan khamar. Nah, di Mekah tidak ada, masih dibiarkan. Apa yang dibenahi di Mekah? Akidah. Bahkan sholat 5 waktu saja itu baru diperintahkan setelah 10 tahun Rasulullah dakwah. Sebelumnya belum ada sholat 5 waktu. Jadi benar-benar perbaikan akidah, islahul akidah kepada tauhidullah. Nah, jadi belakangan baru turun. Ini menunjukkan pentingnya akidah yang bersih, yang sahih, yang selamat. Ya, bersih dari syirik. Selamat dari berbagai penyimpangan dan keraguan. Memang sangat penting. Nah, baik. Ini kenapa urgensinya ya, atau pentingnya akidah ya dalam beragama. Adapun ayat-ayat tentu sangat banyak. Tadi sudah kita sebutkan sebagian. Yang lain misalnya surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia berbuat syirik. Janganlah ia mempersekutukan Allah dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi seorang nabi saja kalau berbuat syirik hapus amalnya, apalagi selain nabi. Di ayat yang lain, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahid dinul khalis, maka sembahlah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya
Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, dan benar-benar kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut adalah seluruh bentuk sesembahan selain Allah. Ini kenapa pentingnya akidah. Baik, kita salat, kita sambung pada salat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.